Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aifah Yahya dengan NIM 250055036. Pada pertemuan keempat kali ini, mata kuliah media dan bahan ajar pendidikan non-formal, kita akan membahas fokus utama, yaitu materi yang berjudul Media Ajar dalam PNF. Media ajar dalam PNF ada 2 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi bahan ajar, dan yang kedua, pentingnya bahan ajar. Yang pertama ada definisi bahan ajar. Mari kita bedah apa yang dimaksud dengan bahan ajar. Secara fundamental, bahan ajar adalah sekumpulan materi pembelajaran yang dikonstruksi secara sistematis. Ini bukan sekedar kumpulan informasi yang acak, melainkan alat bantu bagi pendidik untuk menavigasikan proses belajar agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terrealisasi secara presisi. Cakupan bahan ajar saat ini telah bertransformasi menjadi 2 dimensi. Yang pertama dimensi fisik dan yang kedua dimensi digital atau sensorik. Dimensi fisik ini meliputi bahan tertulis konvensional seperti buku, modul, dan lembar kerja. Dan yang kedua ada dimensi digital dan sensorik, mencakup materi audio, video, hingga media digital interaktif yang sangat relevan dengan kebutuhan warga belajar masa kini. Secara teoritis, para ahli memberikan perspektif yang memperkaya pemahaman kita tentang bahan ajar. Menurut Abdul Majid, bahan ajar ini sebagai segala bentuk material yang menjadi asisten bagi pendidik dan implementasi kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Andi Prastowo, menekankan pada aspek sistematisasi, di mana materi harus disusun sedemikian rupa untuk mendukung efektivitas transfer pengetahuan. Poin yang kedua, mengapa pentingnya bahan ajar dalam pendidikan nonformal? Pada presentasi saya kali ini, saya memasuki 6 poin penting mengapa bahan ajar ini harus ada di pendidikan nonformal. Yang pertama, sebagai pedoman pembelajaran. Bahan ajar ini menjadi navigasi atau jalan atau pedoman bagi kita sebagai pendidik dalam menyampaikan materi agar tetap terstruktur dan sistematis, sehingga alur pendidikan tetap berada pada jalannya. Yang kedua, mempermudah pemahaman peserta didik. Keberadaan bahan ajar ini berfungsi sebagai jembatan kognitif yang membantu peserta didik memahami materi pembelajaran dengan lebih jelas dan konkret. Yang ketiga, mendukung belajar mandiri. Dalam pendidikan nonformal, fleksibilitas adalah kuncinya. Bahan ajar memungkinkan peserta didik untuk mempelajari kembali materi secara mandiri di luar jam tatap muka. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan adanya materi yang sudah terorganisir, proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien tanpa banyak waktu yang terbuang. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Kita harus ingat bahwa penyajian bahan ajar yang menarik secara visual maupun konten dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik secara signifikan. Dan yang terakhir, membantu mencapai tujuan pembelajaran. Pada akhirnya, bahan ajar adalah instrumen pendukung utama yang memastikan kompetensi serta tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sejak awal dapat tercapai dengan sukses. Demikian pemaparan saya mengenai media dan bahan ajar dalam pendidikan nonformal. Semoga materi ini memberikan wawasan baru bagi kita dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.